Menurut kamu, apa yang menjadi pendorong utama kesuksesan kamu dalam hidup? Apakah keahlian, bakat, pengetahuan, atau pengalaman praktis kamu? Meskipun kita tidak bisa mengabaikan hal-hal tersebut, ada satu faktor yang cenderung sering kita remehkan, yakni pola pikir. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa pola pikir itu penting. Namun, kita hanya menghabiskan sedikit waktu atau upaya yang konsisten untuk memahami dan memperbaikinya. Mari kita bahas sedikit tentang hubungan penting antara pola pikir, perilaku, dan hasil, serta cara memvisualisasikan agar kamu meraih sukses besar dalam hidup dan karir kamu. Kekuatan pikiran bawah sadar. Ingatkah saat kamu belajar mengendarai mobil? Pada awalnya, kamu harus memikirkan tentang bagaimana dan kapan harus menginjak pedal kanan dan berkonsentrasi untuk tetap berada di jalur yang benar. Namun begitu kamu menguasainya, memori otot mulai bekerja dan kamu tidak perlu lagi berusaha terlalu keras. Ini adalah contoh sederhana bagaimana cara kerja pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar seperti bank data pola pikir yang menggerakkan apa yang kamu lakukan secara autopilot. Lebih dalam dari itu, pikiran bawah sadar kamu membentuk paradigma kamu, yaitu kerangka kerja kamu dalam mengarungi kehidupan, dan secara konsisten menyelaraskan perilaku kamu dengan paradigma tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa kebiasaan buruk sangat sulit dihilangkan. Ini terjadi sebagai akibat dari sistem kepercayaan yang terinternalisasi yang menjadi bagian dari program hidup kamu. Jika kamu sangat ingin mengubah hidup dan karir kamu, tetapi terus-menerus menemui hambatan yang tidak terlihat, pikiran bawah sadar kamu adalah penyebabnya. Membentuk kembali pikiran bawah sadar kamu melalui visualisasi. Tanpa pola pikir yang sengaja, pikiran bawah sadar kamu cenderung bekerja melawan kamu. Penelitian telah menunjukkan hal ini terutama karena otak kamu dirancang untuk melindungi kamu dari bias negatif. Kabar baiknya adalah ada banyak cara untuk melatih pikiran kamu agar berpikir positif yang akan berdampak pada perilaku kamu dan membantu kamu mencapai tujuan. Visualisasi adalah salah satu teknik untuk membantu memulai melatih pikiran bawah sadar kamu. Apa itu visualisasi? Visualisasi memanfaatkan imajinasi kamu dan melatih pikiran bawah sadar kamu untuk fokus pada tujuan akhir atau hasil dari apa yang ingin kamu capai. Teknik ini membantu otak kamu melupakan pola pikir lama yang melemahkan dan menggantinya dengan respons otomatis baru yang positif. Atlet adalah contoh utama profesional yang menggunakan hal ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam visualisasi. Pertama, dapatkan sebening kristal di atas kertas. Tuliskan seperti apa kesuksesan bagi kamu secara terperinci. Memang sangat menggoda untuk mengingat semuanya, tapi penelitian menunjukkan menuliskan tujuan kamu secara signifikan meningkatkan peluang kamu untuk sukses. Kedua, renungkan hasil yang kamu inginkan. Luangkan waktu setiap hari untuk menemukan tempat yang tenang, pejamkan mata, dan bayangkan keinginan akhir kamu telah tercapai. Bagaimana perasaan, tindakan, cara bicara, dan bahkan cara berpakaian kamu setelah tujuan kamu akhirnya tercapai, buatlah sejelas mungkin. Ketiga, kelilingi diri kamu dengan rangsangan visual. Ini juga membantu mengubah apa yang kamu lihat secara fisik di lingkungan kamu. Misalnya kamu dapat membuat papan PC atau memperbarui wallpaper ponsel
atau desktop kamu dengan gambar inspiratif yang menggambarkan kehidupan dan karir ideal kamu. Kamu juga dapat merangsang imajinasi kamu tentang hal-hal ini dengan mengubah dekorasi rumah atau kantor kamu. Keempat, ubah pembicaraan diri kamu. Tidak ada kata-kata orang lain yang lebih penting daripada kata-kata kamu sendiri. Pikiran bawah sadar kamu dikodekan untuk lebih memperhatikan pembicaraan batin kamu daripada pernyataan eksternal. Ubah pembicaraan diri kamu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Kelima, tetap penasaran. Inspirasi akan bisa memudar, yang seringkali berujung pada rasa puas diri. Namun rasa berpuas diri menumpulkan imajinasi. Jadi kamu perlu menyalakan kembali apinya sesekali dengan tetap penasaran. Teruslah bertanya. Bicaralah dengan orang-orang yang memiliki perspektif berbeda. Jelajahi lingkungan sekitar kamu. Itulah beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan dalam visualisasi. Kamu sedang merekonstruksi struktur pikiran bawah sadar kamu. Dengan mengendalikan pemikiran kamu, maka akan semakin menginspirasi dan memperkuat kamu untuk mengambil tindakan positif menuju apa yang kamu inginkan. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan terus menarik sampah lama yang sama apabila kamu tidak melakukan perubahan. Pertama-tama yang kamu harus lakukan adalah kamu perlu merekayasa ulang pola pikir kamu. Sejak dulu, beragam teknik visualisasi pikiran digunakan untuk mencapai tujuan seseorang. Teknik visualisasi pikiran sudah termasuk kategori sains karena teknik ini telah diteliti oleh para psikolog. Lalu, apa itu teknik visualisasi pikiran? Dan serba penting untuk membantu mencapai tujuan karirmu. Simak terus di video ini. Definisi teknik visualisasi pikiran. Mengutip Better Up, teknik visualisasi pikiran adalah praktik atau latihan membayangkan apa yang kamu ingin capai. Proses visualisasi ini akan membantu kamu untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Visualisasi yang dimaksud melibatkan kelima indera manusia, yaitu penglihatan, penciuman, sentuhan, perasa, dan pendengaran. Bahkan teknik visualisasi pikiran ini telah digunakan banyak profesional untuk mengidentifikasi tujuan, memprioritaskan tugas, dan melacak progres. Nah, teknik ini pun bisa kamu pakai untuk memvisualisasikan tujuan hidup dan karirmu jadi lebih realistis. Kemudian, visualisasi dan imajinasi tersebut akan membantu kamu lebih termotivasi dan percaya diri untuk mencapai tujuanmu. Ada dua teknik visualisasi, yaitu pertama, visualisasi akhir. Bayangan akan hasil akhir dan kesuksesan saat kamu mencapai tujuan. Kedua, visualisasi proses. Menggunakan 5 indera manusia untuk melangkah dan menuju tujuan. 6 jenis teknik visualisasi. Teknik visualisasi pikiran adalah teknik yang membentuk parameter tujuan kamu ke depannya. Berikut adalah teknik visualisasi yang biasa digunakan. Pertama, vision board. Vision board adalah salah satu teknik visualisasi yang populer. Kamu bisa menggunakan vision board fisik dengan papan dan gambar-gambar maupun vision board digital. Caranya juga sangat mudah. Kamu hanya perlu mencari gambar yang mempresentasikan mimpi atau tujuan kamu, lalu letakkan dalam papan atau board. Selanjutnya, lengkapi papan tersebut dengan kutipan tujuan kamu dan bisa ditambah dengan dekorasi. Hal terpenting yaitu letakkan vision board di tempat yang paling sering kamu lihat agar selalu diingatkan. Kedua, dream checklist. Dream check
secara teknis adalah daftar checklist mimpi atau tujuan kamu yang kamu inginkan. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan dream check, mulai dari magic check sampai red check. Kamu bisa membuat dream check dan meletakkan di tempat yang sering kamu lihat. Cara sederhana ini dinilai ampuh untuk membantu kamu mendapatkan tujuan. Saat melihatnya, kamu akan terpengaruh untuk melakukan tindakan yang membantu kamu untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, goal picture. Semakin detail kamu memvisualisasikan tujuan, maka kesempatannya untuk berhasil akan semakin besar. Goal picture adalah teknik visualisasi pikiran di mana kamu membuat foto seolah-olah telah berhasil mencapai tujuanmu. Contohnya, jika kamu memiliki impian untuk bekerja di perusahaan A, kamu bisa mengambil foto diri kamu di depan gedung perusahaan tersebut. Membayangkan dan memvisualisasikan tujuan serta kesuksesan akan memotivasi kamu saat menghadapi suatu masalah atau halangan. Keempat, afirmasi. Beberapa orang juga menggunakan afirmasi sebagai salah satu teknik visualisasi pikiran mereka. Afirmasi adalah pernyataan positif atau pujian dengan tujuan untuk meyakinkanmu bahwa kamu akan berhasil mencapai tujuan karir. Biasanya, afirmasi akan berisi kalimat dan kata-kata positif untuk membuat kamu tetap termotivasi. Salah satu contoh afirmasi yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri seperti, saya menyukai pekerjaan saya sebagai ilustrator karena memberikan kesempatan untuk lebih kreativitas sekaligus memberi saya lebih banyak waktu dengan keluarga. Kelima, index card. Kamu bisa kembali menggunakan kartu atau index card sebagai teknik visualisasi. Caranya juga cukup mudah. Kamu hanya perlu menuliskan tujuan dan mimpi yang ingin kamu capai dalam secari kertas atau kartu. Kamu bisa desain secara digital terlebih dahulu maupun langsung membentuknya menjadi kartu-kartu kecil. Setiap hari saat kamu merasa kurang motivasi atau membutuhkan semangat, coba baca kartu-kartu tersebut dan mencoba memvisualisasikan jika kamu mencapai tujuanmu. Jika tujuanmu sudah tercapai, kamu bisa menyimpan kartu tersebut di tempat penyimpanan khusus. Lalu fokus pada kartu-kartu lain yang belum tercapai. Keenam, journaling. Metode ini tentu sudah tidak asing lagi. Banyak orang yang melakukan journaling untuk membantu mereka menuliskan perasaan juga pikiran. Nah, tidak jauh berbeda. Kamu juga bisa menggunakan journaling sebagai teknik visualisasi pikiran untuk membantu meraih tujuanmu. Caranya juga tidak jauh berbeda dengan menulis jurnal pada umumnya. Kamu tinggal menuliskan tujuan pada tempat tertentu di buku jurnal atau menggunakan aplikasi journaling di smartphone. Hal yang perlu diingat dalam journaling adalah konsistensi. Hal tersebut yang akan membantu kamu menjadi semakin semangat dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Itulah beberapa teknik visualisasi yang bisa kamu coba untuk mencapai kesuksesan hidup dan tujuan karirmu. Praktekkanlah hal ini dalam rutinitas di keseharian kamu dengan tetap bersabar dan terus konsisten. Tidak ada hasil yang instan, semua butuh proses. Pastikan semakin hari hidupmu terus ada peningkatan. Sedikit demi sedikit, hal-hal yang telah kamu tetapkan melalui teknik visualisasi ini pasti akan membuahkan hasil. Dan tanpa sadar, ternyata semuanya dapat tercapai dengan mudah. Apabila kamu telah mencobanya dan berhasil, berikan komentarmu di video ini. Semoga hal tersebut akan menjadi penyemangat dan inspirasi sukses bagi sobat-sobat yang lainnya. Selamat mencoba.